Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Ginanjar, NIM 02 11 20 079, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian, mata kuliah Teknik Pemanenan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Combine Harvester atau lebih tepatnya Automation Combine Harvester. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya dengan pertumbuhan manusia yang sangat pesat dan tenaga kerja di sektor pertanian yang semakin waktu semakin berkurang, maka dari itu sektor pertanian khususnya pada Alsintan ini didorong untuk mengembangkan teknologi dan inovasi yang baru untuk mengefisiensikan waktu dan tenaga kerja sehingga dapat menekan biaya produksi. Nah, kemudian untuk proses pemanenan ini merupakan proses yang sangat penting dalam proses budidaya karena dapat menjadi penentu bagi produktivitas dan mutu hasil pertanian. Nah, untuk prinsip panen itu sendiri yaitu produk harus sesedikit mungkin dipindah tangankan dan hasil panen agar secepat mungkin dapat dilaksanakan perlakuan pasca panen. Nah, oleh karena itu, Alsintan pemanenan pada saat ini sudah berkembang dalam sistem mekanisnya ataupun dalam sistem otomatisasinya, terutama pada combine harvester ini. Nah, apa sih combine harvester ini? Nah, combine harvester ini merupakan alat pemanen serealia yang merupakan kombinasi dari tiga operasi yang berbeda, yaitu menuai, merontokkan, dan menampi yang dijadikan dalam satu rangkaian operasi. Nah, sedangkan combine harvester otomatis ini yaitu teknologi pemanenan yang dari satu alat ini dapat melakukan berbagai proses, yaitu diantaranya proses pemotongan, perontokan, pemisahan jerami, kemudian dipotong, dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil, kemudian nantinya akan ditinggalkan di lahan untuk pupuk. Nah, pada automation combine harvester ini dibutuhkan pengontrol oleh alat lain agar output yang dihasilkan dapat dilakukan dalam satu proses, yaitu proses otomatisasi. Nah, berbicara soal otomatisasi, maka dibutuhkan tiga tahap penerapannya, yaitu yang pertama ada tahap input. Nah, tahap input ini meliputi sensor, kemudian saklar, kemudian push button, kemudian human machine interface atau HMI. Nah, kemudian yang kedua yaitu tahapan proses. Nah, tahapan proses ini meliputi microcontroller, kemudian ada Arduino yang biasanya sering kita pakai, kemudian ada PLC, Programmable Logic Control. Nah, pada proses ini digunakan untuk mengatur berbagai macam perintah atau sistem. Nah, pada proses ini dilakukan pembuatan coding atau bahasa pemrograman dan sistem artificial intelligence. Nah, kemudian setelah dilakukan proses ini, kemudian terakhir dilakukan output yang meliputi relay, kemudian motor servo, transmisi, motor DC, motor AC, kemudian motor skovel, hidrolik, dan pneumatik. Nah, kemudian kita terlebih dahulu melihat gambar combine harvester otomatis. Nah, untuk gambar combine harvester otomatis ini, untuk bagian-bagian utamanya yaitu ada unit pengarah atau reel, kemudian ada screw, kemudian ada conveyor, kemudian masuk ke bagian perontokan, kemudian masuk ke bagian penyaringan, serta ke bagian pembersihan atau cleaning. Nah, untuk combine harvester otomatis ini tahapan pemanenannya yaitu yang pertama ini ada padi. Unit pemanenannya yaitu hasil pertaniannya yaitu padi. Padi ini pertama-tama diarahkan oleh unit pengarah atau reel. Nah, kemudian setelah diarahkan lalu akan masuk ke
bagian conveyor. Nah, unit conveyor ini untuk membawa padi, kemudian dan dilakukan proses selanjutnya yaitu proses perontokan. Nah, untuk conveyor ini dihubungkan dengan sistem transmisi chain and sprocket. Nah, setelah padi memasuki conveyor dan diarahkan menuju proses selanjutnya yaitu proses threshing atau perontokan. Nah, padi ini akan masuk ke threshing drum dengan ukuran drum ini 607 mm yang dihubungkan dengan motor DC gearbox, serta terdapat bagian yang cekum atau sensasional concave untuk proses perontokan yang halus yang disesuaikan dengan ukuran si drum threshing ini. Nah, kemudian proses selanjutnya yaitu setelah dilakukan perontokan, proses selanjutnya masuk ke bagian penumbukan jerami. Nah, proses penumbukan jerami ini terletak pada bagian ini. Nah, setelah melalui threshing drum ini, kemudian ditambah sectional concave, lalu dilakukan perontokan halus atau smooth threshing. Langkah selanjutnya yaitu penumbukan si batang padi ini. Nah, setelah dilakukan penumbukan, kemudian yang selanjutnya tanaman itu akan pipih, kemudian akan masuk ke bagian putaran pengumpan. Nah, akan masuk ke bagian putaran pengumpan atau top winding rotor. Nah, pada twin rotor sparsion atau alat pemutar ini dibagi menjadi dua bagian. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini dibagi menjadi dua sisi atau dua bagian dengan sistem kerja memakai gearbox dengan dua kecepatan rotor. Nah, kemudian jerami yang sudah ditumbuk itu kemudian masuk ke rotor sparsion untuk dilakukan proses pemisahan. Bisa kita lihat ini jerami-jerami ini masuk ke rotor, akan dilakukan pemisahan antara gabah dan jerami. Nah, rotor ini dilakukan atau disesuaikan secara presisi, bisa diatur cepat atau lambatnya dengan waktu perontokan dan pemisahan gabah. Nah, twin rotor sparsion ini membutuhkan gearbox dengan dua kecepatan pada proses putarannya. Nah, bisa kita lihat gearbox ini terlihat di sini terdapat satu gearbox, kemudian di sini ada satu. Nah, ini masing-masing ini mempunyai kecepatan yang dapat diatur. Nah, kemudian nantinya biji-biji pada rotor ini akan terjatuh ke wadah atau penyaringan atau alas yang ada di bawahnya dengan memanfaatkan getaran yang dihasilkan mesin, atau ini bisa kita lihat terdapat komponen ini triple clean cascade cleaning. Nah, kemudian pertama biji ini mengalir ke ayakan atau smart chip, sementara jerami ini akan keluar melalui penekanan atau chamfer. Nah, di sini ada 3 metode pengelolaan jerami. Kemudian ada yang pertama yaitu metode ampas utuh, kemudian ada metode ampas tengah halus, kemudian ada metode ampas halus. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu gabah yang bernas akan masuk ke dalam wadah yang telah
ditempatkan dalam sistem kerja ini. Nah, gabah yang bernas akan bertempat di sini, kemudian gabah yang hampa akan tertiup oleh blower, dan keluar bersama jerami. Nah, lalu pada automation combine harvester ini terdapat beberapa sensor. Nah, sensor yang pertama yaitu sensor pengaturan laju umpan. Nah, di sini laju di sini bisa dikendalikan. Nah, pengumpanan padi pada laju ini bisa di otomatisasikan berdasarkan bobot ataupun sensor warna atau sensor gerakan. Nah, pokoknya di sini pada bagian ini bisa dilakukan otomatisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada putaran volume perpindahan. Perpindahan gabah ini bisa diatur. Nah, di sini ada fan atau penghembus. Nah, kipas penghembus ini bisa diatur berdasarkan berat gabah atau banyaknya jerami. Nah, di sini gabah tersebut akan terpisah dari yang bernas dan dengan yang hampa. Nah, pada kipas ini dapat diatur dengan sistem otomatisasi. Nah, kemudian untuk sensor yang selanjutnya terdapat pada sensor beban pada saringan. Nah, beban pada saringan ini dapat diatur oleh sensor sehingga dapat mengetahui berat si gabah ini yang masuk ke dalam saringan. Nah, kemudian ada selanjutnya terdapat sensor kehilangan pada gabah. Nah, sensor kehilangan pada gabah ini dapat diterapkan pada gambar ini, dapat diterapkan agar mengetahui berapa persentase kehilangan gabah. Nah, kemudian ada sensor di sini putaran pada rotor. Nah, putaran ini dapat diatur dengan sistem otomatisasi. Diaturnya dengan kecepatan rendah atau tinggi. Nah, kecepatan ini disesuaikan dengan jerami atau jumlah jerami yang masuk, yang kemudian akan ditumbuk. Nah, kemudian sensor ini juga disesuaikan dengan sensor pengumpan, kemudian disesuaikan lagi dengan sensor volume perpindahan gabah. Nah, kemudian untuk otomatisasi combine harvester ini dikendalikan dengan instrumen pengendali agar dapat bisa melihat langsung kinerja dari mesin automation combine harvester. Nah, ini bisa kita lihat bagian pengendalinya. Nah, jadi instrumen pengendali ini kita dapat melihat langsung kinerja dari automation combine harvester. Nah, jadi setiap sensor ini diproses melalui Arduino atau PLC atau microcontroller yang telah dilakukan pemrograman terlebih dahulu melalui coding. Nah, sehingga bisa langsung ditekan atau dilakukan proses otomatisasinya. Nah, untuk kesimpulan pada pembahasan automation combine harvester ini, untuk penerapan alat mesin panen automation combine harvester ini sangat cocok digunakan pada lahan dengan skala besar dan kontur tanah yang rata. Nah, alat ini sangat efisien karena mengkombinasikan dari beberapa sistem operasi yang dijadikan dalam satu rangkaian operasi. Nah, hal ini searah dengan prinsip panen, yaitu sesedikit mungkin dipindah tangankan dan hasil panen secepat mungkin dilaksanakan perlakuan pasca panen. Nah, kemudian
Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.